Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izinnya kita diberi kesehatan untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif CGP Angkatan 11 SD Negeri 9 Kaliwang. Marilah kita buka acara ini dengan melapaskan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Potensi tingkatkan prestasi.
Mohon doa oleh Bapak Ariandi SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, untuk lebih berkahnya kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak, karena tidak ada kesuksesan tanpa ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Amin amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syarrika wan nar. Allahumma nas'aluka salamatan fi din wa 'afiyatan fi jasadin wa 'zilatan fi na'im wa barakatan fi rizqi wa tawlatan qawlan ma'ruf wa rahmatan indal maut wa 'afiyatan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata min nar wal afwan lizab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fatiha subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kata-kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 9 Kaliwa. Kepada beliau kami persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sepatah dua kata sambutan. Namun sebelumnya, sebagai umat muslim yang beriman bertakwa, wajib hukumnya kita bersyukur. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat dari karunia-Nya lah sehingga kita semua yang hadir pada hari ini dalam kegiatan diseminasi CGP angkatan 11 hari ini tanggal 26 Agustus tahun 2024. Semoga di tahun ini merupakan tahun yang terbaik buat kita semua, khususnya 3 calon guru penggerak, yaitu Ibu Harmini, Ibu Lydia, dan Ibu Yuliati, senantiasa diberikan kesehatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Kegiatannya lancar dan sukses dalam melaksanakan semua tagihannya. Itu semua karena Allah SWT. Tanpa keterlibatan Allah maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk itu iman dan Islam tetap kita kedepankan, karena tanpa iman dan Islam tentunya segala kegiatan kita akan sia-sia belaka. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk itu salawat dan salam tak lupa kita aturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya, karena beliaulah sehingga kita semua diberikan cahaya, diberikan nur, terus dibukakan pintu hati kita, diangkat derajat kita dari alam gulita menuju alam terang benderang seperti yang kita nikmati saat ini. Salah satu kegiatan kita yaitu diseminasi, berbagi, menyampaikan informasi. Nah, Rasulullah SAW tidak luput dari zaman dulu sampai sekarang. Kita masih dianjurkan meneruskan titah beliau, saling memberikan informasi yang terbaik sesuai dengan kegiatan CGP hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, yang saya hormati hari ini 3 teman kita di depan yang menjadi calon guru penggerak. Tentunya guru penggerak ini terus bergerak dan bergerak, berbagi ilmu. Jadi hari ini semoga teman-teman kita dapat dukung 100%, tidak ada tawar-menawar. Yang saya hormati pula rekan-rekan guru yang menjadi peserta diseminasi. Semoga apa yang disampaikan oleh 3
calon guru penggerak ini tentunya kita dapat menerimanya, kita dapat menerapkan dalam kegiatan belajar mengajar kita, karena apa yang disampaikan oleh ibu-ibu ini tentunya punya nilai tambah. Semoga kita semua yang hadir pada hari ini di kelas ini, di ruangan ini, tentunya sudah siap kesehatan jasmani dan rohani, sudah siap dengan segala waktu kita dari awal hingga akhir kita laksanakan kegiatan ini. Semoga kita semua diberkati oleh Allah SWT. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi untuk calon guru penggerak ini selamat melaksanakan tugasnya, selamat memberikan ilmunya. Jangan sampai kita menyimpan atau menyembunyikan ilmu yang sudah kita dapatkan dari beberapa proses yang sudah diterima. Untuk itu sebenarnya kita sudah melaksanakan dari P5 kemarin. Ini merupakan salah satu implementasi dari ketiga calon guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman atas kehadirannya dan telah rela meluangkan waktu pada siang hari ini tentunya untuk mendengarkan pemaparan materi kami. Ini merupakan tugas kami dari pendidikan calon guru penggerak angkatan 11 ini, yaitu diseminasi tentang budaya positif. Dalam hal ini kami mohon maaf sebelumnya, kami bukan bertujuan untuk menggurui bapak-bapak dan ibu-ibu, karena kami yakin bapak-bapak dan ibu-ibu di sini lebih ilmunya mungkin lebih sudah mendapatkan ilmu ini terlebih dahulu, cuma mungkin konsepnya yang tidak ditahu, hanya itu. Jadi mohon maaf sebelumnya, tidak ada niat kami menggurui. Nah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Harmini. Di sini saya akan lanjut ke materi motivasi perilaku manusia. Nah, jadi ini lebih ke manusianya, ke kitanya. Nah, di sini adapun tujuan materi yang akan saya paparkan ini adalah peserta dapat menjelaskan dan menganalisis teori motivasi dan motivasi intrinsik yang dituju serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari di lingkungannya. Kemudian peserta dapat menjelaskan konsep hukuman dan penghargaan dan konsep pendekatan restitusi. Dan yang terakhir, peserta dapat melakukan pengamatan dan peninjauan atas praktik penerapan konsep-konsep tersebut di lingkungannya sendiri. Jadi ada 3 tujuan untuk pembelajaran motivasi perilaku manusia ini. Mungkin sering kita dengar, kita di dalam diri kita itu sehari-hari kita mendengar kata motivasi. Nah, jadi mungkin pengertian dari motivasi itu sendiri kita tidak tahu. Yang kita tahu hanya motivasi, begitu ya. Jadi motivasi itu adalah dukungan atau gerakan apa yang timbul dari diri kita sendiri untuk melakukan sesuatu. Ya, seumpamanya kita untuk datang ke sekolah misalnya. Kalau tidak ada motivasi dari diri kita sendiri, pasti agak bermalas-malasan. Benar tidak? Nah, betul tidak? Iya, ketika kita akan mengadakan atau melakukan kegiatan dalam bentuk apapun, kalau tidak ada keinginan dari diri kita sendiri atau motivasi dari diri kita sendiri, maka tidak akan terjadi atau tidak akan kita lakukan hal itu. Kira-kira seperti itu. Nah, saya berikan contoh sedikit. Ini contoh kepada guru kita sendiri ini ya. Bapak kepala sekolah dan pengawas meminta untuk mengikuti pelatihan di luar jam sekolah. Apakah, saya tanya sama bapak-bapak dan ibu-ibu dulu, apakah kita akan mau mengikuti apa tidak? Mau mengikuti apa tidak? Mau, jelas mau. Pasti kita mau.
Iya, karena ini adalah betul sekali. Nah, itu atas motivasi apa? Ada pertanyaannya. Ketika kita mau melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh atasan kita, pasti ada motivasinya, pasti ada alasannya. Ya, seperti itu. Boleh dilanjut slide-nya. Atas motivasi apa? Nah, di sini sudah ada tergambar semua bapak-bapak dan ibu-ibu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kayak kita tadi, ketika kita tidak akan melakukan apa yang diperintahkan oleh kepala sekolah ataupun pengawas, maka kita di dalam hati itu pasti berpikir, jangan-jangan nanti saya kena hukuman, jangan-jangan nanti nilai saya turun, jangan-jangan nanti EQ saya tidak baik. Benar enggak? Nah, ini adalah salah satu contoh motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini motivasi ini bersifat eksternal. Artinya, motivasi ini bersifat dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Karena takut ada hukuman, takut tidak ada kenyamanan, maka kita melakukan hal yang diperintahkan itu. Ya, selanjutnya. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, masih di kasus yang tadi, kasus guru yang diperintahkan oleh kepala sekolah. Di sini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, kita berpikir kalau saya mengikuti ini, pelatihan ini, pasti nanti saya akan dapat sertifikat. Benar tidak? Nah, pasti saya akan dapat selain sertifikat ada uang duduk. Benar tidak? Benar sekali, dapat kotak, betul. Ada yang lain lagi dapat apa? Ya, mungkin dapat pujian. Pujian dari teman-teman yang lain. Oh, dia sudah mengikuti pelatihan ini, berarti dia mengerti tentang ini. Oh, berarti dia hebat, dia apa? Itu mendapat pujian. Nah, jadi motivasi yang kedua ini satu tingkat dari yang tadi. Kalau tadi itu ketidaknyamanan dan hukuman, ini merupakan tingkatan kedua dari motivasi tadi. Ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seperti tadi yang saya sebutkan. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, tadi sudah, pasti akan mendapatkan sertifikat. Kemudian apa lagi? Makan, apa lagi? Jajan, uang duduk. Benar sekali. Nah, itu mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Kemudian menurut mereka penting dan mereka meletakkan dalam dunia berkualitas mereka. Tadi dunia berkualitas sudah dipaparkan oleh Ibu Harmini. Nah, mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapat hadiah, pengakuan, atau imbalan. Dan motivasi ini masih juga termasuk motivasi eksternal. Jadi motivasi yang berasal dari luar kendali kita sendiri, dari luar diri kita sendiri. Selanjutnya, oke, ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini andai kita tadi disuruh oleh kepala sekolah dan pengawas, kita tidak memikirkan apa-apa. Yang kita pikirkan itu adalah kita mendapat ilmunya, kita mendapat pengetahuan dari apa yang kita lakukan, dari pelatihan yang kita jalani, yang kita diperintahkan oleh kepala sekolah. Nah, intinya ini ada dari diri kita sendiri. Nah, di sini orang dengan motivasi ini akan bertanya pada dirinya sendiri, akan menjadi orang yang seperti apa, orang yang menjadi seperti apa apabila saya melakukannya, akan menjadi seperti apa. Nah, mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan dihargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif
karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Artinya motivasi ini keluar dari dirinya sendiri tanpa ada mengharapkan pujian, tanpa mengharapkan uang duduk, kemudian tanpa menakutkan ada hukuman dari kepala sekolah. Nah, itu semata-mata dari dirinya sendiri. Inilah yang dikatakan motivasi internal. Nah, berarti mungkin sudah bisa dibedakan mana motivasi internal dan eksternal. Oke, boleh kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke hukuman. Ini adalah sesuatu yang sering sekali kita lakukan setiap hari, bahkan kita sebagai guru. Dan terus terang, saya sendiri walaupun sudah menjadi CGP, walaupun sudah berangsur tidak melakukan hal yang seperti ini, tapi kadang-kadang masih saya lakukan. Ini hukuman. Nah, hukuman ini bersifat tidak terencana, tidak direncanakan hukuman ini. Nah, ini dengan tiba-tiba hadirnya sebuah hukuman. Nah, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan biasanya berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, hukuman ini pasti sering kita lakukan, ya enggak? Tanpa kita sadar, benar tidak? Ya, kita lakukan. Mungkin ketika dia telat masuk kelas atau lama datang, mungkin lari dulu keliling. Itu walaupun bersifat olahraga menurut kita, tapi itu adalah sebuah hukuman fisik. Kalau fisikis itu lebih ke kita marah dengan bisa berkecak pinggang, bisa menunjuk, bisa mengeluarkan kata-kata kasar. Seperti itu hukuman fisikisnya. Boleh dilanjut? Nah, konsekuensi. Kalau tadi hukuman itu bersifat satu arah, artinya satu arah itu hanya guru yang memberikan hukuman tersebut. Murid itu hanya menerima. Ketika kita memberi hukuman kamu harus begini, berarti dia harus melaksanakannya dan dia harus menerima hukuman itu. Artinya hukuman itu bersifat dari satu arah atau hanya dari guru saja. Kalau konsekuensi ini berbeda dengan hukuman. Konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan mungkin sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Artinya konsekuensi ini sudah ada kesepakatan antara dua belah pihak, antara guru dan murid. Guru dan murid membuat kesepakatan terlebih dahulu bahwa seandainya dia tidak mengerjakan tugas, 3 kali tidak mengerjakan tugas, maka setelah bel istirahat, dia tidak bisa istirahat. Dia harus menyelesaikan pekerjaannya. Jadi dia tidak bisa beristirahat seperti teman-teman yang lain. Atau jam pulang misalnya, dia tidak bisa akan pulang bersama teman-temannya sebelum dia menyelesaikan dulu tugas-tugasnya. Nah, ini adalah konsekuensi. Konsekuensi itu sudah ada kesepakatan antara guru dan murid. Ini dibuat terlebih dahulu. Oke, selanjutnya Bu Yul. Hukuman oleh penghargaan. Penghargaan ini kalau kita mendengar penghargaan itu adalah sesuatu yang
bagus, yang baik, dan apalah begitu ya. Tapi sebenarnya penghargaan itu tidak baik sebenarnya, karena bisa membuat anak-anak itu melakukan sesuatu atau ada timbulnya motivasi untuk melakukan sesuatu itu karena adanya penghargaan, begitu. Nah, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak akan melakukannya atau mereka tidak akan memilih melakukannya. Langsung saja lanjut sama. Oke, ini dihukum oleh penghargaan masih ya. Dihukum oleh penghargaan itu ada beberapa poin yang harus kita pelajari di sini. Ada juga pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Di sini penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan tergerak. Ketika kita memberikan murid kita, misalnya kita memberikan hadiah di dalam kelas, siapa yang menjawab pertanyaan lebih dulu, maka dia akan mendapat hadiah. Maka dia akan serta-merta cepat akan menjawab pertanyaan itu karena ingin mendapatkan hadiah. Jadi itu adalah motivasi eksternal luarnya. Tapi ketika terus-terusan akan kita berikan penghargaan itu, maka ini tidak akan apa ya? Tidak akan baik. Tidak akan nyaman. Karena apa? Mereka hanya yang mau dipikirkan itu hadiah. Itu saja yang ada di otaknya, tanpa memikirkan benar apa salah yang akan saya jawab. Kira-kira seperti itu. Penghargaan tidak efektif. Tadi sebenarnya yang saya jabarkan itu sudah merangkum semua dihukum oleh penghargaan itu, termasuk penghargaan tidak efektif ini. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan. Nah, jika misalnya di dalam kelas anak-anak kita suruh menyapu misalnya, atau pungut sampah yang ada di kelas, kita akan memberikan hadiah itu hanya kepada yang menyapu saja. Nah, jadi yang lainnya tidak kita berikan. Nah, ini penghargaan, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jadi yang lain itu, teman-teman yang lain mungkin sapunya cuma satu misalnya, jadi mereka berbondong-bondong berlari ngambil sapu yang hanya satu itu. Jadi yang lain itu tidak mendapatkan sapu, akhirnya tidak mendapatkan hadiah. Nah, jadi di lain kalinya, jangka panjangnya, si teman-teman ini tidak mau lagi untuk kejar-kejaran mengambil sapu itu, karena sudah tahu mungkin saya tidak akan mendapatkan sapu itu karena hanya cuma satu, jadi tidak dapatkan hadiahnya. Langsung Bu Jul. Penghargaan merusak hubungan. Nah, penghargaan merusak hubungan ini semacam ada iri. Ketika kita memberikan hadiah kepada satu orang, maka di dalam kelas itu ada 32 siswa misalnya. Kita hanya memberikan hadiah itu kepada 2 atau 3 orang saja. Nah, sementara yang 29 lainnya itu tidak mendapatkan apa-apa. Jadi 29 siswa itu merasa iri kepada yang 3 siswa yang kita berikan hadiah itu. Nah, ini yang dimaksud dengan penghargaan merusak hubungan. Boleh dilanjut? Ya, ini penghargaan mengurangi ketepatan. Ini ada riset yang membuktikan bahwa
apabila kita menggunakan penghargaan itu mengurangi ketepatan, artinya banyak yang salah asal cepat begitu, menjawab asal cepat tapi dia tidak benar. Nah, seperti itu riset yang pertama. Ada 2 riset di sini. Lanjut Uyul. Riset yang kedua itu anak-anak diminta mengikat kata-kata tertentu, kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut. Setiap kali muncul, beberapa anak diberikan permen, setiap mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian yang lainnya hanya diberitahu saja bila jawaban mereka benar. Dan hasilnya, riset kedua yang menunjukkan hasilnya itu anak-anak yang mendapatkan permen itu jawabannya banyak yang tidak tepat dibanding anak-anak yang hanya diberitahu jawaban benar. Oke, lanjut. Penghargaan menurunkan kualitas. Pengamatan dilakukan pada sekelompok manusia yang sedang kerja atau praktik di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul utama. Seiring waktu, mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama, mahasiswa yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Ini adalah contoh penghargaan menurunkan kualitas. Selanjutnya, penghargaan mematikan kreativitas. Jadi penghargaan ini murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan dari hasil menulis sebuah puisi. Ini adalah contoh pemaparan penghargaan mematikan kreativitas. Nah, dibandingkan kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang. Nah, dibandingkan dengan yang tidak diberitahu tentang hadiah. Jadi ada 2 kelompok, yang satu diberitahu bahwa ada hadiah, yang satunya lagi tidak diberitahu. Nah, jadi penelitian ini
Materi selanjutnya, kalau tadi motivasi manusia, dan sekarang ada posisi kontrol guru yang akan kita bahas untuk beberapa menit ke depan. Ada 5 posisi kontrol guru yang harus kita tahu semua, yang sebenarnya kita sudah melaksanakan itu. Kelima posisi kontrol itu sudah kita lakukan, tapi kita belum tahu dan kita tidak tahu apa itu namanya, apakah itu termasuk penghukum, termasuk teman, dan masih banyak yang akan saya jabarkan nanti. Baik, selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke posisi kontrol guru sebagai penghukum. Seperti halnya tadi sudah saya jelaskan di sesi sebelumnya, penghukum ini, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan murid lebih dalam lagi. Itu dengan kita menghukum itu biasanya dengan suara nada tinggi, kemudian bahasa tubuh itu biasanya mata melotot ya kalau kita marah. Mata melotot, apalagi selain mata melotot kalau kita marah? Nunjuk, betul. Apalagi menghardik, membentak. Ya, betul sekali. Itu adalah ciri-ciri kita itu sebagai posisi kontrol penghukum. Jadi hukuman ini seolah-olah hukuman ini adalah salah satu sarana dari sekolah itu untuk mendisiplinkan siswa kita. Nah, padahal sebenarnya dengan menghukum itu akan lebih salah nantinya. Tapi kebanyakan akhir-akhir ini, dari dulu kita seolah-olah hukuman ini adalah suatu sistem atau alat untuk lebih menekankan murid agar bisa disiplin. Nah, di sini hasil dari penghukum itu memungkinkan murid akan marah. Jadi murid itu akan lebih marah lagi, lebih dendam kepada kita. Kita sudah memberikan dia hukuman, kita sudah marah, melotot, apalagi kalau di depan teman-temannya, mungkin dia akan malu. Nah, jadi hasil dari hukuman kita itu membuat murid itu akan dendam pada gurunya, dendam pada kita, marah pada kita. Seperti yang kita lihat di sini, murid tersebut akan lebih melakukan hal yang lebih dari yang dia lakukan itu. Mungkin bisa mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku atau dengan silet. Dan saya mengalami sendiri bapak ibu. Sampai sekarang jok motor saya itu ada bekas siletan. Tapi saya tidak tahu apakah itu karena saya menghukum atau tidak, atau memang ada murid yang iseng-iseng yang hanya ingin menggores jok motor saya. Dan sampai sekarang saya belum ganti jok motor itu, masih kelihatan ya. Lanjut. Pembuat merasa bersalah. Kalau tadi penghukum dan sekarang pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru itu akan bersuara lebih lembut. Lain, beda dengan menghukum, tadi lebih keras. Kalau untuk posisi merasa bersalah, membuat merasa bersalah, guru itu akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan dan membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa tidak enak, begitu, tidak enak hati. Nah, kemudian merasa rendah diri dan merasa bersalah. Jadi nada yang kita sampaikan di sini itu tidak keras lagi, tidak melotot lagi, tidak menghardik lagi, tapi lebih ke menghaluskan suara, lebih sedih begitu ya. Kemudian bahasa tubuh juga kita merapat pada anak, lebih kita melemaskan diri, melesukan diri. Biasanya kalau kita membuat merasa bersalah itu kita dekati dia, kita beri kalimat-kalimat yang menyentuh hatinya dia.
kalimat-kalimat yang bisa membuat dia merasa bersalah telah melakukan hal yang tidak kita inginkan itu. Boleh dilanjut? Nah, hasil dari membuat merasa bersalah ini, murid itu akan merasa, oh sudah ya ini, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu dan bapak gurunya. Jadi di dalam diri murid itu akan tumbuh perasaan bersalah. Oh, saya sudah mengecewakan bapak ibu guru saya. Pasti itu. Jadi murid itu akan merasa menjadi orang yang gagal, merasa tidak sanggup membahagiakan orang lain. Dalam hal ini tidak sanggup membahagiakan bapak dan ibu gurunya. Nah, kemudian kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Kalau penghukum tadi dia itu lebih bisa dendam dan segala macam. Kalau ini dia lebih pada emosinya itu tertahan di dalam hatinya, tidak bisa diungkapkan begitu. Kemudian tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus marahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Kalau tadi penghukum itu mereka bisa menumpahkan dengan amarah, dengan emosinya, tapi kalau dengan pembuat merasa bersalah ini dia bisa memendam, tapi sewaktu-waktu akan meletus itu akan lebih parah dari penghukum. Selanjutnya, oke, teman. Posisi teman ini, posisi kontrol guru sebagai teman ini juga sering kita lakukan. Di sini guru itu pada posisi ini tidak akan menyakiti muridnya, tidak seperti penghukum. Kalau penghukum kan lebih menyakiti. Kalau sekarang posisi teman itu tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif ini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, nada suaranya itu ramah, sok akrab gitu sama murid ya, bercanda. Kemudian bahasa tubuhnya sama seperti yang tadi, membuat merasa bersalah, merapat pada murid, mata dan senyum jenaka, selayaknya kita sama teman kita. Jadi cara kita menyampaikan sesuatu yang kita inginkan ke mereka itu, ke murid itu lebih seperti teman begitu. Hasilnya murid akan terasa senang dan akrab dengan guru. Nah, ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid itu menjadi tergantung pada guru tersebut. Nah, jadi kalau sudah kita biasakan, kita bercanda seperti selayaknya teman, jadi murid kita ini akan tergantung pada kita. Nah, di sini dia akan merasa bisa mengandalkan gurunya, tetap mengandalkan kita. Akibatnya, akibat lain dari posisi teman ini adalah dia itu akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh itu guru tersebut, dan belum tentu berlaku dengan guru yang lain. Maksudnya begini, ketika sama dengan kita wali kelasnya, ketika kita sama anak murid kita sudah akrab, sudah menyatu, mereka itu akan lebih senang dengan kita, dan apa yang akan kita perintahkan ke mereka akan dilakukan. Ini tidak berlaku dengan ke wali kelas yang lain atau ke guru yang lain. Biasanya murid kita yang ada di kelas kita, ketika disuruh oleh orang lain atau guru lain, mereka kadang tidak mau mengerjakan. Nah, seperti itu. Jadi inilah contoh posisi kontrol guru sebagai seorang teman. Kemudian pemantau. Memantau berarti mengawasi. Kita sering mengawasi murid-murid kita. Nah, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi itu. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid.
Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, nada suara kita itu datar dan bahasa tubuh kita itu formal. Nanti ada contoh-contohnya saya berikan. Hasil dari kontrol guru sebagai pemantau ini, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat mereka merasa bersalah. Kemudian murid itu dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Jadi guru itu harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid itu tidak bisa ditinggalkan seorang diri. Dan saya rasa kita pernah melakukan itu semua. Selanjutnya, manajer. Ini adalah posisi guru yang terakhir dan paling bagus, paling baik, manajer. Posisi manajer ini adalah posisi di mana guru itu berbuat sesuatu bersama dengan murid, bersama-sama, tidak guru itu sendiri. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi seorang manajer itu telah memiliki keterampilan di posisi teman ataupun pemantau. Nah, dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi itu, dia bisa kembali ke posisi pemantau dan posisi teman itu ya. Jadi namun bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya. Jadi dia itu adalah pengendali dirinya, manajer bagi dirinya, pemimpin bagi dirinya, bisa mengontrol dirinya sendiri. Jadi murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki masalah yang ada. Kalau konsekuensi itu adalah hukuman yang disepakati oleh kedua belah pihak, itu konsekuensi. Tapi kalau peran guru atau kontrol guru sebagai manajer itu berkolaborasi, guru dan murid berkolaborasi untuk menyelesaikan suatu permasalahan, bukan lagi kolaborasi antara murid dan guru untuk membuat sebuah kesepakatan hukuman. Itu perbedaannya. Oke, selanjutnya, manajer masih. Tugas seorang manajer itu bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke dalam kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Ini bisa kita lakukan dengan nada suara yang tulus, bahasa tubuh yang tidak kaku untuk mendekati murid kita. Baik, untuk posisi manajer, maka suara guru itu sebaiknya tulus. Murid itu tahu ketika guru itu tulus dan tidak. Walaupun suaranya kita itu dibuat-buat, tulusnya tetap kelihatan. Murid itu pasti tahu. Tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkaca pinggang, atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih akan perbuatan murid, ataupun bersendagurau menempatkan diri sebagai teman murid. Itu akan kelihatan di situ. Jadi tugas manajer itu adalah fokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Perlu ditekankan, tugas manajer, posisi kontrol manajer itu adalah bukan untuk membahagiakan guru dan orang tua. Jadi ini murid itu sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu itu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru itu akan mengembalikan tanggung jawab murid itu untuk mencari jalan keluar dalam permasalahannya.
tentu dengan bimbingan kita sebagai guru. Jadi mereka itu akan menemukan jalan keluar sendiri kita, begitu. Baik, selanjutnya. Di sini boleh kita lihat. Nanti akan beberapa pertanyaan yang mungkin kita jawab. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru. Ini satu kasus yang saya ambil. Kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Biasanya kalau sekarang kita banyak yang kadang tidak, beberapa siswa tidak menggunakan atribut lengkap saat upacara, ya kan? Nah, ini saya ambil kalau posisi kita penghukum. Kalau posisi kita penghukum, maka kita akan memberi hukuman ke siswa itu dengan salah satu contoh, ya, hormat pada bendera. Setelah upacara selesai, kita kumpulkan anak-anak dan menyuruh mereka hormat bendera. Biasanya dalam waktu beberapa menit. Itu posisi kontrol guru sebagai penghukum. Nah, kalau sekarang pembuat merasa bersalah. Nah, caranya kita bisa memberikan sebuah pernyataan atau kita ngomong ke mereka, berapa kali Bapak Ibu harus beritahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Nah, jadi dia itu dengan suara kita yang seperti itu membuat dia itu merasa bersalah. Merasa bersalah dengan dirinya sudah mengecewakan ibu gurunya. Nah, kemudian ya, ini sebagai teman. Ini tetap masih dengan kasus yang sama, kasus tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara. Nah, posisi kontrol guru sebagai seorang teman itu, contohnya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu ya sekali ini, ya, sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, ini adalah kata-kata yang disampaikan guru. Ini adalah salah satu contoh ketika posisi guru itu sebagai teman, posisi kontrol guru sebagai teman, dan sekarang sebagai pemantau. Nah, sebagai pemantau itu bisa kita lihat dengan cara bicara, terus cara pertanyaannya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya? Nah, setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi, jangan ulangi lagi ya. Itu salah satu contoh posisi kontrol guru sebagai seorang pemantau. Oke, selanjutnya. Lanjut. Ya. Nah, ini dia, manajer. Kalau tadi sudah penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau dan teman, dan sekarang manajer. Cara kita memberikan kepada murid kita sebagai seorang posisi kontrol manager, contohnya, kamu tahu kesalahanmu. Nah, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi kesalahannya kita tanyakan ke dia, dan solusinya juga kita menanyakan ke dia lagi. Jadi murid itu sebagai manajer kita itu, murid itu dituntut untuk menyelesaikan, mendapat solusi sendiri atas permasalahannya. Oke, sekarang ada contoh sebuah kalimat. Mohon Bapak Ibu menjawab, apakah itu termasuk posisi kontrol penghukum, kemudian teman, apalagi pemantau, pembuat merasa bersalah, atau manajer. Dan sekarang saya kecewa sekali dengan kamu. Ini termasuk apa? Posisi guru, penghukum, pemantau. Ada yang lain? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apakah teman, pembuat merasa bersalah, pemantau, penghukum, atau manajer? Apa? Pembuat merasa bersalah. Ada yang lain? Ada yang lain? Yang lain? Oke, sekarang kita lihat. Pembuat merasa bersalah. Ya, oke, sekarang selanjutnya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini termasuk apa? Penghukum, pemantau, pembuat rasa bersalah, pemantau. Yang lain?
kamu tidak pernah benar melakukannya. Boleh diangkat tangan dong, tangannya diangkat. Kalau mau menjawab tolong tangan diangkat. Apa? Penghukum. Manajer. Siapa lagi? Pemantau. Oke, kita buka. Penghukum. Iya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Pemantau, manajer, manajer. Siapa lagi? Pemantau. Sekarang kita buka. Manajer, ya. Oke, selanjutnya, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Ini posisi kontrol teman, pemantau, manajer, penghukum atau pembuat rasa bersalah. Teman, teman. Siapa lagi? Teman, coba. Iya, boleh tepuk tangan. Selanjutnya, oke, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Penghukum, pemantau, penghukum, penghukum. Ayo. Pemantau. Oke, pemantau ya. Iya, betul sekali. Oke, boleh kita beri aplaus untuk teman-teman semua. Masya Allah, terima kasih atas kerjasamanya dengan baik. Dan untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Harmini. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Aryati Susanti, rekan dari Ibu Diah Mustafa dari SD 9 Kaliwang. Diseminasi atau pengimbasan yang dilakukan oleh Ibu Diah Mustafa menambah wawasan kami bagaimana menciptakan budaya positif di sekolah. Secara pribadi, saya bisa mengetahui posisi kontrol yang baik yang dapat saya ambil dalam menghadapi murid dan mengetahui upaya yang dapat saya lakukan guna memunculkan motivasi intrinsik bagi murid. Selamat kepada Ibu Diah Mustafa, terus semangat. Kami tunggu pengimpasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Pasti sehat ya? Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Ya, nah sebelum kita membuat keyakinan kelas itu, Ibu ingin menanyakan terlebih dahulu. Pernah enggak mendengar yang namanya peraturan kelas? Pernah? Nah, coba masih ingat enggak apa bunyi peraturan kelas itu? Coba siapa yang bisa angkat tangan? Nesa. Ya, betul. Mana lagi? Tidak boleh? Iya, coba. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh berkelahi. Ya, tidak boleh menghancurkan barang kelas. Apa lagi, Joy? Iya, tidak boleh mengeluarkan baju di dalam kelas. Dan masih banyak lagi, ya. Nah, keyakinan kelas ini hampir sama dengan peraturan kelas, tapi beda kalimatnya, ya. Yang awalnya pakai tidak boleh mengeluarkan baju di dalam kelas, tidak boleh mengganggu teman. Kita akan rubah menjadi kalimat yang lebih bagus, ya. Artinya kalimat yang lebih positif, ya. Nah, sekarang Ibu tanya, apa keinginan kalian
untuk kelasnya ini? Agar apa kelas kita ini? Agar apa, coba angkat tangan? Iya, cita-cita kita terhadap kelas kita itu agar apa? Agar bersih. Apalagi cita-cita kita untuk kelas kita? Cita-cita itu sama dengan keinginan. Iya, keinginan. Apalagi? Indah. Apalagi? Kemudian antar teman bagaimana? Antar teman, apa keinginan kalian untuk teman-teman? Apa? Pintar. Saling menghargai. Ada lagi? Kalau ibu guru sedang menjelaskan, apa keinginan kalian untuk diri kalian? Mendengar, pintar ya. Nah, sekarang kalian tadi sudah tahu kemarin itu peraturan kelas itu bunyinya seperti apa, ya. Kemudian ibu tanyakan lagi, apa cita-cita kalian untuk kelas kita? Tadi ada yang bilang menjawab agar terlihat bersih, indah, rapi. Terus apa tadi? Tidak mengganggu teman. Apalagi tadi? Saling menghormati. Apalagi? Saling menghargai. Apa tadi? Mendengar penjelasan guru, pintar semuanya. Low ya, battery. tepuk tangan Please dulu. charge. Nah, kita perhatikan dulu. Kalau yang kemarin-kemarin kita sering mendengar namanya peraturan kelas atau tata tertib kelas. Nah, tata tertib kelas itu hampir sama dengan keyakinan kelas, tapi ada perbedaannya. Ya, kalau peraturan kelas, kalian harus melaksanakan dan aturan itu sudah ada dari awal. Artinya aturan itu sudah ada. Tinggal kalian melaksanakan, ya. Nah, beda dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu kita semua membuat aturan itu. Please charge. Kita semua membuat aturan itu, ya. Jadi aturan-aturan yang kalian keluarkan atau kalian sebutkan nanti kita samakan, kita satukan menjadi sebuah keyakinan kelas. Ya, artinya itu sudah kita sepakati bersama. Kayak tadi misalnya bilangnya tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan. Nah, sekarang kita ganti. Ada bak sampah kita? Ada bak sampah di depan kelas kan? Nah, kita ganti tidak membuang sampah sembarangan dengan membuang sampah pada tempatnya. Pintar. Nah, sekarang kalau tadi tidak mengganggu teman. Ada yang bilang tidak mengganggu teman. Maka kita rubah menjadi saling menghargai, saling menghormati. Ya, itu perbedaannya peraturan kelas sama keyakinan kelas. Kalimat yang negatif kita rubah menjadi kalimat positif. Kalimat yang tadi tidak boleh, kita rubah menjadi lebih baik. Ya, sudah mengerti? Nah, sekarang tadi Ibu sudah tanya, apa cita-cita kalian tentang kelas kalian? Sudah dijawab semua, ya. Nah, sekarang Ibu minta kalian apa yang kalian cita-citakan terhadap kelas kalian ini, kalian tulis dan kalian tuangkan di dalam kertas ini. Ya. Please charge. Nanti kalian tempel kalau sudah selesai. Tempel di papan tulis. Ngerti? Oke, sekarang Ibu bagikan ya.
sudah diungkapkan semua waktu Ibu tanya, apa yang menjadi keinginan kalian tentang kelas kalian ini. Nah, jadi apa yang kalian pikirkan, cita-cita kalian untuk kelas kalian itu ditulis. Ditulis di dalam kertas itu. Boleh nanti kalau yang sudah selesai, ditempel ya. Ditempelnya di papan tulis. Low battery. Please charge. Nanti Ibu akan, nanti pasti ada yang sama nanti bunyinya atau kalimatnya. Nah, walaupun tidak sama kalimat, tapi tujuannya sama. Nanti kita ambil satu saja, kita pilih-pilih. Yang sudah selesai boleh ditempel langsung, ditempel ya. Ditempel saja, kasih berderet ya. Boleh duduk. Satu-satu dong, nggak usah rame-rame. Iya, enggak apa-apa. Oke. Ayo. Ya. Oke, sudah semua ya? Sudah. Nah, sekarang kita melihat dulu. Pasti nanti di sini di semua jawabannya itu pasti ada yang sama ya, tujuannya sama walaupun kata-katanya tidak sama tapi tujuannya sama. Nanti kita ambil perwakilannya satu saja ya. Nah, meminta izin kepada guru ketika keluar kelas. Meminta izin kepada guru ketika keluar kelas. Setuju? Setuju. Setuju semua? Setuju. Oke, setuju ya. Kita pindahkan dulu satu. Kemudian tidak boleh keluarkan baju di kelas. Kemudian meminta izin pada guru sama ya. Melaksanakan piket, melaksanakan tugas piket. Benar, setuju enggak? Setuju ya. Oke. Melaksanakan piket. Jatuh ya. Mendengarkan guru yang sedang berbicara di depan kelas. Setuju? Setuju. Mendengarkan guru. Kemudian tidak keluarkan baju. Oh, sama. Tidak membuang sampah. Menghormati teman. Nah, kalau tadi ada yang tidak mengganggu teman. Terus kemudian ini menghormati teman dan seluruh warga sekolah ya. Tadi yang satunya ini tidak mengganggu teman, kalau ini menghormati teman. Mana yang kita ambil yang lebih bagus kalimat positifnya? Hah? Menghormati teman, pintar berarti ini setuju? Setuju, pintar, aman dan tertib. Mana yang kita ambil ini? Menjaga suasana aman dan setuju? Setuju.
Terima kasih. Ayo yang lain lagi.